Shalom, apa kabarnya? Katakan luar biasa, katakan antusias, bilang kiri kananmu senang lihat kamu hari ini, haleluya. Baik saudara, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita berjalan dalam panggilan Tuhan di akhir zaman. Katakan berjalan dalam panggilan Tuhan di akhir zaman. Ya. Kemarin kita membahas tentang bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan di akhir zaman. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara, hari-hari ini mari kita mengerti bahwa Tuhan sedang memanggil setiap saudara dan saya. Katakan Tuhan sedang memanggil saya. Ya. Kemarin kita bahas Yesaya 6 ayat 1 ya, sampai ayat ke-8 saudara, tapi hari ini saya akan ulang di bagian ke-8 saja saudara ya. Ayat ke-8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata apa? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Katakan ini aku, utuslah aku. Ya. Saudara, kemarin kita belajar bahwa ketika Yesaya dipanggil Tuhan, dia mendapat penglihatan, dia melihat malaikat memuji, menyembah Tuhan. Saudara, kalau ada satu hal yang pasti nanti yang ada di sorga, itu adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Katakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ingat, pujian dan penyembahan itu bukan untuk manis kita dengar, tapi pujian penyembahan itu untuk manis Tuhan dengar. Katakan amin ya. Jadi saudara, ketika kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan ya, saudara izinkanlah pujian penyembahan itu dinaikkan buat Tuhan ya, buat menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan amin ya. Saudara, karena itu saudara, yuk ketika kita muji nyembah Tuhan, saudara lakukanlah dengan serius. Amin. Katakan saya mau memuji menyembah Tuhan dengan serius. Ya. Saudara, pujian penyembahan itu bukan untuk kita dengar, lagu ini enak ya saya dengar, saudara enggak ya. Tapi biasakan ketika kita lagi memuji menyembah Tuhan, saudara fokuslah kepada satu, bahwa lewat lagu pujian penyembahan ini, saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, lalu singkat cerita ketika Yesaya melihat Tuhan hadir, saudara, dia bilang aku celaka. Ya. Karena kenapa? Dia bilang, aku ini najis bibir. Dia menyadari dosa-dosanya. Saudara, ketika kita bertemu dengan hadirat Tuhan, maka firman Tuhan katakan ketika Roh Kudus turun, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, saudara mau tidak mau, kita akan merasakan kekudusannya. Dan setiap dosa itu enggak akan tersembunyi, saudara ya. Saudara, ketika Yesaya sadar dia adalah orang berdosa, saudara, ya maka malaikat itu mengambil bara dari atas mezbah, saudara, dan disentuhkan ke mulutnya Yesaya, dan dikatakan Yesaya, dosa-dosamu sudah diampuni, kamu sudah dikuduskan, saudara. Dan setelah dia dikuduskan, saudara, maka Tuhan bertanya seperti ini, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara, di sini bicara tentang bahwa Tuhan memanggil. Katakan Tuhan memanggil. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan. Atas bangsaku. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan amin ya. Saudara, panggilan ini datang untuk apa? Saudara, hari-hari ini saudara, Tuhan tuh taruh saudara bahwa hari-hari ini gereja sedang dipanggil ya, secara khususnya kepada kita lokal kita di tempat ini. Tuhan memanggil kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Katakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, saudara, kalau mungkin ketinggalan seri ini, saudara mungkin bisa melihat kembali di YouTube GBI Tapga Tanjung Pinang, saudara ya, di dalam 3
3 minggu terakhir ini saya terus bercerita tentang mempersiapkan jalan. Ya, saya bicara tentang lembah-lembah yang harus ditimbun, gunung-gunung yang harus diratakan, jalan yang harus diluruskan, saudara ya. Saudara, ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ini tertulis dalam 4 Injil dan juga Yesaya 40. Saudara boleh perhatikan itu, saudara ya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun apa? Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saudara, ini pelayanan apa, saudara ya? Saudara, tertulis di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, dan di dalam Lukas 1 ayat 17 dikatakan begini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan sebuah pelayanan yang Alkitab namakan roh dan kuasa Elia. Katakan roh dan kuasa Elia. Untuk apa? Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Bagi siapa itu? Bagi Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Ya. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 poin penting di sini. Ya, bahwa yang pertama, Tuhan hendak membuat perubahan terjadi. Katakan perubahan terjadi. Lembah ditimbun, gunung dan bukit menjadi rata, jalan yang berliku-liku diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Saudara, ini bicara tentang perubahan. Saudara, kita nggak boleh anti dengan perubahan, saudara. Terutama jika perubahan itu adalah perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya, saudara, lalu di sini dikatakan bahwa dia akan mengadakan pertobatan. Katakan pertobatan. Hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ini ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan ini disebut dengan pertobatan. Dan pertobatan ini akan menuntun kepada yang namanya pemulihan. Katakan pertobatan membawa kepada pemulihan. Siapa yang rindu mengalami pemulihan dalam hidup saudara ya? Saudara, pemulihan yang terjadi apa saudara? Banyak aspek. Hidup kita dipulihkan, saudara ya. Mungkin rumah tangga yang bermasalah Tuhan akan pulihkan ya. Keadaanmu yang sedang problem, pekerjaanmu yang sedang problem, usahamu yang sedang problem, saudara. Tuhan akan bekerja di situ mengadakan pemulihan. Setelah lembah-lembah ditimbun, gunung-gunung diratakan, jalan yang dibuat lurus, pertobatan terjadi. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, mari kita lihat bahwa the calling need response, saudara. Artinya, saudara, bahwa ketika Tuhan memanggil, dia mengharapkan ada sebuah respon. Ya. Ada sebuah jawaban, ada sebuah tindakan untuk menanggapi panggilannya, saudara ya. Yaitu apa, saudara? Ketika Yesaya tahu dia sudah dikuduskan, ketika Yesaya tahu dia lagi berhadapan dengan Tuhan semesta alam, ketika Yesaya tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang bertanya siapa yang mau pergi untuk aku, saudara. Yesaya enggak menunjuk orang petinggi-petinggi. Oh Tuhan, itu dia, utuslah dia, saudara. Seringkali kita seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mau kita punya respon sama seperti Yesaya. Yang dengan antusias, saudara ya. Tidak berpikir lebih dahulu, saudara. Maka Yesaya merespon. Maka sahutku apa? Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Katakan ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Saudara, Tuhan sedang menanti respon setiap kita. Dan betapa saudara hari ini, ya, Tuhan bilang, hari-hari ini Tuhan bilang, dia mau pakai orang-orang yang mau, saudara. Saudara, Tuhan memakai kita, saudara, pertama bukan karena saudara dan saya mampu. Tapi Tuhan memanggil orang-orang yang mau. Yang mau apa? Orang-orang yang mau taat. Orang-orang yang mau berkata, ini aku. Saudara. Orang-orang yang mau didewasakan oleh Tuhan. Katakan, saya mau. Berapa banyak kita mau dipakai oleh Tuhan, saudara ya. Lambaikan tangan saudara-saudara ya. Saudara, bagaimana respon kita? Apakah hari ini kita juga punya respon yang sama seperti Yesaya? Ya, saudara, mari kita hari ini akan membahas tentang bagaimana orang yang berjalan dalam panggilan Allah. Ya. Saudara, mungkin banyak pertanyaan.
Kenapa saya harus menjawab panggilan Tuhan? Ya, bisa nggak kalau saya nggak jawab? Ya, apa yang terjadi kalau saya nggak mau menjawabnya? Ya, dan apa yang terjadi kalau saya mau menjawabnya? Saudara, mari kita akan bahas secara berurutan, saudara ya. Ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, maka apa yang terjadi? Saudara dan saya akan mengalami hidup yang maksimal. Katakan hidup yang maksimal. Saudara dan saya kita perlu camkan bahwa saudara dan saya tidak akan mengalami hidup yang penuh selama saudara dan saya tidak berjalan dalam panggilan Allah. Ya. Saudara sekali lagi ya, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami hidup yang maksimal, hidup yang penuh selama kita tidak berjalan di dalam panggilan Allah. Kenapa? Karena saudara dan saya hidup di muka bumi ini dengan alasannya Allah, saudara. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Kita hidup di muka bumi ini bukan karena mama hamil dari papa, saudara. Bukan. Tapi saudara dan saya ada di muka bumi hari ini. Saudara dan saya ada sebagaimana Anda ada hari ini. Itu karena Tuhan punya rencana dan panggilan atas hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Katakan Tuhan punya rencana atas saya. Nah saudara, rencana itu tidak pernah terlepas dari Tuhan, saudara ya. Kita nggak bisa berjalan dengan, saya mau ini, saya mau begitu, saudara ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, saudara ya. Lalu saudara, inilah rencana Tuhan buat saya. Enggak. Tuhan tidak pernah punya rancangan untuk saudara terpisah dari Tuhan. Ya. Tapi saudara, rencana dan panggilan Tuhan, wujud dari rencana Tuhan akan terjadi. Itu di dalam koneksi dengan Tuhan. Ya. Itu di dalam relationship dengan Tuhan. Ya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa pada waktu itu, saudara. Ya, dia ada di Taman Eden. Tuhan menyediakan bagi dia segala sesuatu untuk dia makan. Ya. Buah berbiji-biji semua, dibilang buah yang berbiji boleh dimakan. Ya. Saudara bayangin di situ ada singa, di situ ada beruang, tapi singa tidak menyerang Adam, beruang tidak menyerang Adam, saudara ya. Semuanya hidup dalam harmoni, saudara ya. Dan Tuhan cuma kasih tahu, Adam, kamu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang salah, jahat itu. Ya. Cuman satu itu kamu nggak boleh makan. Ya. Saudara, ternyata di taman itu ada namanya buah pohon kehidupan, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah melarang Adam memakan buah dari pohon kehidupan. Tapi Tuhan melarang Adam makan dari buah pohon pengetahuan itu. Ya. Saudara, Tuhan bilang gini, ketika kamu memakannya, kamu akan mati, saudara. Ya. Kenapa Adam bisa mati, saudara? Pertanyaannya, kalau Adam tidak makan buah itu, apakah dia tidak akan mati? Ya. Saudara, Anda dan saya diciptakan, didesain awalnya adalah makhluk-makhluk yang immortal, saudara. Anda dan saya diciptakan pada awalnya sebagai orang-orang yang tidak mati. Ya. Tapi saudara, oleh karena dosa, itulah yang memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Dan sejak manusia jatuh di dalam dosa, kemerosotan itu terjadi. Ya, pertama umur dulu, saudara ya. Umur saudara dan saya mulai terbatas. Kita mengalami penyakit, kita mengalami kematian, ya, saudara. Hidup saudara dan saya tidak lagi menjadi penuh, saudara. Dan bumi tidak lagi menghasilkan hasilnya secara penuh. Itu kenapa? Itu bukan salah siapa-siapa, tapi itu salahnya dosa, saudara. Ya. Karena saudara, hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya berjalan dalam panggilan Allah, Dia akan memaksimalkan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Saudara, ketika kita berjalan dalam panggilan Allah, itu mungkin tidak mudah, saudara ya. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita menanggapi panggilannya, semuanya easy, semuanya smooth, semuanya mudah, ya. Semuanya easy, saudara. Tapi berjalan dalam panggilan Allah akan membawa sukacita kekal terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara, mari kita lihat bahwa Alkitab penuh mencatat orang-orang yang berjalan di dalam panggilannya Tuhan. Ya. Saudara, mari kita lihat Paulus, saudara ya. Paulus dia tulis begini, ya, berkali-kali dia ngalami karam kapal, dia didera, ya, dicambuk, ya, dia mengalami kelaparan, dia pernah hampir mati, dia pernah kedinginan. Ya. Saudara, saya mau tanya, ketika itu Paulus berjalan enggak dalam panggilan Tuhan?
Oh iya, sangat saudara ya. Siapa yang nggak tahu Paulus tokoh yang luar biasa saudara ya. Sebagian besar surat-surat di dalam perjanjian baru ditulis oleh tokoh namanya Paulus. Ya. Paulus diutus Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi saudara ya. Dia membuat begitu banyak terobosan-terobosan misi. Ya. Orang-orang dari Asia kecil percaya kepada Tuhan. Itu lewat pelayanannya Paulus. Ya. Saudara, Paulus berjalan dalam panggilan Tuhan. Tapi Paulus tidak lolos dari masalah, saudara. Dia menghadapi masalah. Musa, ketika dia berjalan dalam panggilan, apakah semuanya lancar-lancar aja, saudara? Enggak. Musa juga ketika menghadapi Firaun, ya, berkali-kali Firaun menolak dia, saudara ya. Tapi itulah terjadi, ya. Saudara, dia pimpin bangsa Israel, semua berjalan mulus? Enggak, saudara. Ketika dia berjalan dipimpin oleh Tuhan, dia bahkan berjumpa di depan laut, di belakang tentara Firaun mengejar, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika di depannya laut tidak ada jalan, di belakangnya tentara Firaun mengejar hendak membunuh mereka. Saudara, Tuhan begini, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk hidupku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saudara, Tuhan cuma bilang gini, Musa angkat tongkatmu, saudara. Ketika Musa angkat tongkat, saudara, apa yang terjadi? Laut itu terbelah, saudara ya. Mungkin saudara dan saya cuma bisa belah rambut, saudara kan ya. Tapi saudara, tangannya Musa, tongkatnya Musa itu membelah laut, saudara ya. Saudara, Musa menghadapi kedegilan orang Israel, saudara. Ya. Mereka tiap hari, tiap malam, ya, tiap ada kesulitan, protes, marah-marah kepada Musa. Saudara, apa, saudara? Tuhan itu panjang sabar, benar? Tuhan itu penuh kasih setia. Saudara, bangsa yang jumlahnya begitu banyak, lewat tangan Musa, Tuhan memberi makan bangsa itu. Tuhan membuat mujizat-mujizat terjadi. Saudara, kalau Musa tidak berjalan dalam panggilan, Musa tidak akan pernah mengalami semuanya itu, saudara. Saudara, mungkin Anda dan saya hari ini tidak meresponi panggilannya Tuhan sebelumnya, saudara, tidak meresponi. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, firman Tuhan mengajar kita, bahwa kepenuhan hidup saudara dan saya, bukan kepada betapa kerasnya Anda bekerja, tapi kepenuhan hidup saudara dan saya, bergantung kepada apakah kita berjalan dalam panggilan Tuhan atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita tidak berjalan dalam panggilan Allah. Saudara, ketika kita tidak berjalan dalam panggilan Allah, kita menjadi orang percaya yang tidak memenuhi tujuan keberadaan kita. Anda dan saya diciptakan untuk alasan khusus. Amin. Katakan, saya ada untuk alasan khusus. Katakan, saya ada karena ada rencana Allah. Saudara, Tuhan bilang begini ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Katakan amin. Tuhan bilang gini, aku punya rencana buat kamu anakku. Aku punya planning. Aku gak kehabisan desain buat kamu. Aku gak kehabisan cara untuk kamu, saudara. Saudara, walaupun jumlah manusia banyak, saudara, Tuhan punya planning buat saudara dan saya. Saudara, lihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Saudara, bahkan Alkitab mencatat, Dia mengetahui saudara dan saya. Bahkan ketika kita masih bakal anak, saudara. Sebelum kita ada, saudara, Tuhan sudah tahu hidup saudara. Dan Tuhan punya planning buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Bilang sama kiri kananmu, hidupmu berharga buat Allah. Coba. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya.
Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara, saya mau ambil ilustrasi kursi. Ya. Setiap kita duduk di kursi, benar ya. Saudara, ada nggak tujuan kursi diciptakan, saudara? Ada nggak ya? Manusia membuat kursi itu buat apa, saudara? Buat pajangan, ya, buat keindahan, atau untuk didudukin, saudara? Untuk didudukin. Ya. Saudara, kursi-kursi yang kosong ini ya, adalah kursi-kursi yang idle, artinya tidak berfungsi. Ya. Saudara, kalau di dalam bahasa Alkitab, orang-orang percaya yang tidak memenuhi panggilan Allah, itu adalah orang percaya yang tidak berbuah. Seperti garam yang menjadi tawar. Ya. Pelita yang tidak ditempatkan di tempat yang benar, saudara. Datang ke pesta, tapi tidak berpakaian pesta, saudara. Ya. Alkitab banyak sekali menggambarkan orang-orang yang tidak berjalan dalam panggilan Allah ini seperti ini. Ya. Saudara, maka ketika Tuhan mengutus, ya, Yohanes Pembaptis berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Dia berkata begini, kapak sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebangnya. Saudara, Tuhan bilang begini, ya, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Dan ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Ya. Saudara, hari-hari ini saudara, jangan jadi orang percaya yang tidak memenuhi tujuan keberadaan saudara dan saya. Kursi diciptakan untuk didudukin. Ya. Saudara, bayangkan kalau setiap kali kita mau duduk kursi, kursinya lari, saudara ya. Ini ada kursi, saya mau duduk, kursinya lari. Saudara, apa yang terjadi, saudara ya? Jadi gebrak, saudara, kan gitu ya. Saudara, apa yang kita lakukan dengan kursi yang seperti ini? Kita hancurkan aja, saudara. Mending jadi yang lain, saudara, kan gitu, saudara ya. Kursi ada untuk didudukin. Saudara, ada hari ini untuk supaya hidup kita dipakai Allah untuk menceritakan kemuliaannya Allah. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Karena jangan biarkan hidup kita berjalan, ngeflow aja ya. Gimana, apa planningmu, ngeflow aja, saudara. Saudara, Anda dan saya harus dengan mantap, hidupku ada untuk rencana Tuhan. Ya. Saudara, mari kita lihat bagaimana supaya kita berjalan dalam panggilannya Allah. Saudara, yang pertama, miliki kepedulian. Katakan peduli. Katakan peduli. Saudara dan saya, mari kita belajar hari-hari ini untuk membangun rasa peduli, saudara. Peduli terhadap apa? Peduli terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Saudara, mungkin selama ini kita menutup mata kita, saudara ya. Selama ini kita menutup diri kita. Yang penting saya datang ya sebagai jemaat biasa. Saya datang beribadah ya. Datang duduk, kasih persembahan, dengar khotbah, selesai, saudara ya. Kita tidak pernah peduli bagaimana perkembangan gereja, bagaimana gereja melakukan misi, apakah keterlibatan saya, ya, apa yang saya harus lakukan supaya pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan, semakin diberitakan, misi semakin lancar. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini kita mulai bangun kepedulian, saudara ya. Tanpa peduli, saudara, kita tidak mungkin bisa tergerak untuk melakukan rencana dan kehendak-kehendaknya Tuhan, saudara ya. Saudara, sama kayak kursi tadi, saudara ya. Kalau kursi tidak mau didudukin, maka dia tidak ada gunanya ya. Saudara, mari hari-hari ini sediakan diri kita. Saudara, Tuhan senang dengan orang yang berbuah, saudara. Katakan amin. Kita hari-hari ini jangan takut dengan namanya beban, saudara ya. Jangan takut dengan tanggung jawab. Ya. Karena saudara dan saya memang ada untuk tanggung jawab itu. Ya. Tidak selamanya beban itu memberatkan. Saudara, kalau pohon itu berbuah, kira-kira ditambah berat atau tambah ringan, saudara? Pasti tambah berat, betul? Ya. Tapi saudara lebih senang, ya, Anda tanam pohon di depan rumah Anda, pohon itu berbuah atau pohon itu tidak berbuah? Pohon itu berbuah. Sama kayak Tuhan, saudara. Dia mau hidup saudara dan saya setelah menerima kasih-Nya, menerima karunia-Nya, diberikan talenta, didandani, saudara, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, saudara. Tuhan rindu hidup saudara dan saya juga berbuah, saudara ya. Saudara, mari kita bangun kepedulian kita. Saudara, yang kedua,
Tuhan mau kita belajar untuk memenuhi standarnya Tuhan, saudara ya. Saudara, ketika Yesaya dipanggil Tuhan, dia sadar, aku ini orang yang najis bibir. Aku ditinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, mulutnya kotor, mulutnya sembarangan ngomong, begitu saudara ya. Saudara, ketika itu malaikat menaruh bara di mulutnya dan berkata, ini kesalahanmu sudah diampuni, saudara. Saudara dan saya, hari ini kalau kita boleh dilayakkan untuk melayani Tuhan, itu semua pun karena darah Yesus melayakkan saudara dan saya. Amin. Kita diampuni, makanya kita diizinkan untuk datang ke tahta Tuhan. Ya, saya tidak panjang lebar karena di minggu yang lalu saya sudah jelaskan ini cukup panjang. Tapi saudara, setelah kita bertobat, saudara, mari hidup di dalam pertobatan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau kita terus hidup di dalam kekudusan itu. Saudara, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam panggilannya Tuhan. Saudara, kita mulai kenali apa talenta-talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Apa karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada saya. Sehingga lewat talenta itu, lewat karunia itu, saya bisa melayani Tuhan. Saudara, talenta itu bicara tentang sesuatu yang kita bawa sejak lahir, saudara ya. Sesuatu yang Tuhan sudah kasih, saudara. Mungkin ada orang yang punya talenta nyanyi, ya kalau dia nyanyi suaranya, wow mantap saudara ya. Ini talenta saudara ya. Nah mungkin, tapi kalau bicara karunia itu sesuatu yang Tuhan beri setelah kita menjadi orang percaya. Kita bisa berbahasa roh, ya. Tuhan memberikan kita kemurahan hati, gitu saudara ya. Tuhan memberikan kita karunia untuk mengajar firman Tuhan, saudara ya. Di dalam 1 Korintus, ya, ayat 12, 13, 14, dicatat dengan berbagai macam karunia yang Tuhan anugerahkan. Saudara, lewat karunia ini, mari saudara kita kenali. Di situ seringkali kita bisa dapatkan panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ya. Saudara, jangan sampai kita itu tidak menggunakan talenta yang Tuhan kasih. Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kita lagi doa tanya Tuhan, kehendak Tuhan itu apa buat wadah kita. Saya melihat penglihatan sebuah skop saudara ya. Skop itu menggali, menyekop tanah saudara ya. Dan kemudian digali itu di bawahnya itu ada sebuah peti saudara ya. Dan Tuhan bilang gini, gali kembali semua talenta-talenta yang terkubur saudara. Talenta-talenta yang tidak dijalankan. Karunia-karunia yang tidak dijalankan untuk Tuhan. Tuhan bilang gini, gali. Jangan sampai nanti waktu kita hadap Tuhan, Tuhan bilang gini, mana talenta yang sudah saya anugerahkan kepadamu? Sudah menghasilkan keuntungan berapa untuk kerajaan Allah? Saudara, hari ini yuk sama-sama kita gali kembali. Apa talenta yang ada pada kita? Ya. Saudara, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Saudara, bagaimana supaya kita berjalan dalam panggilan Allah? Saudara, temukan komunitasnya, area, tempat Tuhan panggil kita. Tuhan utus kemana? Ya. Saudara, Yesaya Tuhan spesifik utus itu kepada bangsa Israel, ya pasti. Tapi di dalam perjanjian baru kita temukan bahwa ada rasul-rasul yang diutus khusus kepada orang Yahudi, ada rasul yang diutus khusus kepada orang non-Yahudi. Contohnya apa, saudara? Contohnya Paulus. Ya. Dalam perjalanannya Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil khusus kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Dia pergi ke Asia Kecil, saudara. Ya. Dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Timotius itu punya lokos saudara ya. Lokosnya itu di mana? Timotius itu ditempatkan di Efesus saudara ya. Dia ditempatkan untuk memimpin jemaat di area Asia Kecil saudara. Saudara demikian juga saudara dan saya. Hari ini kalau saudara Tuhan kirimkan datang ke Tanjung Pinang. It's not without God's plan for you. Itu bukan tanpa rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan punya rencana atas saudara dan saya. Ketika Tuhan menempatkan saudara di Tanjung Pinang. Ya. Saudara berdoalah minta tuntunan Tuhan. Ya. Apa yang menjadi bagian saudara untuk saudara lakukan di Tanjung Pinang ini saudara. Ya, karena Tuhan bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota di tempat di mana kamu aku buang. Ya, karena waktu itu bangsa Israel dibuang Tuhan ke Babilonia atau ke Babel. Tapi saudara, hari ini saudara dan saya ada di Tanjung Pinang juga atas seizin dan rencana Tuhan. Ya.
Saudara, mungkin hari ini kita mungkin lagi enggan, ya, tidak mau bergerak, ya, atau bahkan lebih suka memberkati lokos yang lain, area yang lain. Saudara, pertama dari tempat di mana kita ditempatkan dulu. Saudara, disitulah pertama-tama panggilan Tuhan. Ya. Saudara, saya dikirim ke Tanjung Pinang itu tahun 2008, saudara. Ya. Ketika saya masih bekerja. Dan ketika saya bekerja ditempatkan di Tanjung Pinang, ya, lewat gembala rayon kita, saudara. Saya diutus. Ya. Utus itu di dalam bahasa Latinnya itu missio. Ya. Missio yang kita kenal dengan misi, saudara, kan gitu ya. Itu diutus untuk membuka pelayanan di tempat ini. Saudara, ketika saya berdoa, ya Tuhan terus teguhkan, saudara. Saya tahu bahwa Tuhan tempatkan saya di sini. Ya. Artinya enak tidak enak, saudara. Disinilah Tuhan tempatkan saya. Kita harus belajar untuk setia dan taat, saudara. Sampai, ya mana tahu, waktunya kalau Tuhan bicara ke tempat lain, baru saya bergerak. Tapi selama Tuhan tidak berbicara, saudara, saya akan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, kita juga, mari kita belajar, saudara. Ya. Temukan panggilan itu, di mana Tuhan tempatkan. Disitulah area pelayanan saudara dan saya. Ya. Saudara, bagaimana supaya berjalan dalam panggilan Allah? Bertindaklah kapan? Bertindaklah kapan? Sekarang, saudara. Oh, nantilah ya, nanti kalau aku udah agak senggang, ya aku pelayani ini, aku berjalan dalam panggilan. Enggak, saudara. Mulai dari sekarang, saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan sedang memanggil kita. Hari-hari ini Tuhan sedang memanggil saudara dan saya. Bilang kiri kananmu, jangan lewatkan kesempatan ini. Ya. Saudara, mari kita lihat saudara ya, apa yang berkat yang kita alami kalau kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara, Anda dan saya, pertama, kita akan mengalami hidup yang penuh. Katakan hidup yang penuh. Ya. Tuhan pakai Yunus, enggak sekedar mentobatkan 1-2 orang, saudara. Tuhan pakai Yunus, mentobatkan seisi kota Niniwe, saudara. Ya. Tuhan pakai Musa, bukan untuk membawa hanya Harun dan Miriam, saudaranya, keluar dari Mesir. Tapi waktu Tuhan panggil Musa, waktu itu umurnya sudah pecap, saudara. Ya. Berapa itu pecap? 80 tahun, saudara. Masih muda nggak Musa waktu itu? Udah tuir, saudara. Udah tua, 80 tahun. Dia sudah punya istri, udah punya anak, sudah punya kawanan domba, sudah punya rumah, saudara. Dia harusnya sudah santai. Tapi saudara, ketika dia bertemu dengan semak-semak yang terbakar itu, hidupnya berubah, saudara. Kenyamanannya ditinggalkan. Tapi saudara, hidupnya maksimal. Kenapa? Karena Tuhan pakai dia membebaskan jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan pakai Daud, saudara. Daud yang kecil, Daud yang suka main kecapi, saudara. Ya. Daud yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, saudara. Bayangkan, kalau Daud tidak menerima panggilan Tuhan, saudara, maka dia juga akan terus jadi penggembala 2-3 ekor kambing domba, saudara. Tetapi Daud yang menerima panggilan Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan, Daud mengalahkan beruang, Daud mengalahkan singa, Daud mengalahkan Goliat, Daud mengalahkan berlak-salak musuh-musuhnya, saudara. Sekalipun Daud pernah dibenci karena iri, saudara ya. Saul iri kepada dia. Dia lari, dia pura-pura jadi orang gila. Dia sempat pergi ke Ziklag. Anak istrinya sempat direbut oleh orang Amalek. Saudara, tapi lewat tangan Daud, saudara, dia menjadi raja. Dia memukul musuh-musuhnya mundur. Orang Filistin ditaklukkan, saudara. Dan di zamannya Daud, seluruh tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, itu berhasil ditaklukkan setelah zamannya Musa. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini saudara, inilah kepenuhan hidup yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dan saudara dan saya juga bakal bisa mengalaminya. Hanya ketika saudara dan saya menjawab dan berjalan dalam panggilan Allah, saudara. Jangan berkata, aku kan hanya orang kecil. Aku kan nggak punya banyak uang. Aku kan tidak punya banyak kemampuan. Saudara, tidak tahukah kita, Alkitab bilang begini, Tuhan sering pakai orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap oleh dunia ini. Mungkin hari ini kamu nggak berada, ya. Mungkin hari ini
engkau merasa kemampuanmu kecil. Tapi ketika engkau berjalan dalam panggilan Tuhan, tidak mustahil. Tuhan membuat yang kecil itu. Tuhan membuat 5 roti, 2 ikan. Dibagikan kepada 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, waktu kita berjalan dalam panggilan Tuhan, yang pasti adalah Anda dan saya bakal disertai oleh Allah. Saudara, perhatikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, berjalan dalam panggilan Allah mungkin adalah hal yang paling beresiko dalam hidup saudara dan saya. Tapi juga berjalan dalam panggilan Allah adalah hal yang paling luar biasa bakal terjadi atas hidup saudara dan saya. High risk, high gain saudara. Ya. Saudara, ketika kita berjalan dalam panggilan Allah, berkat yang sangat luar biasa adalah kita menerima upah kita di dalam kekekalan. Amin. Katakan menerima upah di dalam kekekalan. Kita kembali kepada desain awal. Adam diciptakan Tuhan, immortal saudara. Tidak mati saudara. Maka demikian saudara dan saya, ketika kita sudah berjalan dalam kehendak Allah, Tuhan akan berkata begini, sabas hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari